Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Al-Quran dan kandungannya. Pertama yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anun yang berarti bacaan. Menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qira'ah yang maknanya muradif dengan kata qira'ah, artinya bacaan yang tidak menyalahi aturan. Karena pemakaian kata Al-Quran dipergunakan dalam berbagai tempat dan ayat. Contohnya terdapat dalam surah Al-Waqiah ayat 77-79 yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dan Al-Quran secara istilah para ulama berbeda pendapat. Salah satunya menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti berpendapat bahwa Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menentangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Dari definisi di atas terdapat unsur-unsur penting. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang keempat, Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Yang kelima, membaca Al-Quran termasuk ibadah. Materi selanjutnya yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Nama lain Al-Quran yang pertama yaitu kitab atau kitabullah, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu didatangkan dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf yang menggambarkan ucapan. Terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan juga terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 10, yang artinya telah kami turunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Dan Al-Quran yang kedua yaitu Al-Furqan, yang artinya memisahkan atau membedakan. Kenapa disebut dengan Al-Furqan? Karena Al-Quran merupakan kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Nama lain Al-Quran yang ketiga yaitu Al-Burhan, yang berarti dalil atau bukti kebenaran. Contohnya terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan dari segala wilayah bumi dan pada diri mereka itu sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Nama lain Al-Quran yang keempat adalah Al-Naba Al-Azim, berarti kabar yang agung. Al-Quran menggambarkan kabar yang agung dengan segala sesuatu dari permulaan hingga penghabisan. Contohnya dari penciptaan alam semesta hingga penetapannya bagi neraka di dalam siksa. Lain Al-Quran yang kelima yaitu Al-Huda, yang berarti petunjuk. Nama lain Al-Quran yang keenam yaitu Az-Zikr, yang berarti peringatan. Al-Quran memuat berbagai peringatan bagi umat manusia. Terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berartinya sesungguhnya kami benar-benar menurunkan Az-Zikr dan kami benar-benar memeliharanya. Nama lain Al-Quran yang ketujuh yaitu At-Tanzil, yang berarti diturunkan. Terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 192 yang berarti sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi selanjutnya itu isi kandungan Al-Quran. Ada beberapa pokok yang mengenai kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu keimanan, yaitu tauhid, yaitu ajaran tentang kepercayaan atau keimanan kepada Allah mengikuti rukun iman. Contohnya terdapat dalam surah At-Toha ayat 14. Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pokok isi kandungan Al-Quran yang kedua yaitu ajaran tentang ibadah, yaitu pengabdian makhluk kepada Khalik. Begitu juga ajaran tentang yang luhur-luhur baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk. Contohnya terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya dan tidak aku ciptakan jin manusia melainkan untuk mereka menyembahku.
ketiga yaitu hukum dan peraturan-peraturan, yaitu ajaran yang mengatur tentang aturan dengan segala tindakan manusia. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah disebut ibadah, dan hukum-hukum yang mengatur hubungan sesama manusia disebut muamalah. Isi kandungan Al-Quran yang keempat yaitu wa'ad dan wa'id. Wa'ad ialah janji dalam bentuk harapan yang diberikan Allah kepada yang beriman dan orang yang beramal soleh. Sedangkan wa'id ialah janji yang berisi ancaman dan ditujukan Allah kepada orang-orang yang ingkar dan berbuat kejahatan. Kelak mereka akan ditimpa kemurkaan dan azab sebagai balasan untuk mereka. Isi kandungan Al-Quran yang terakhir yaitu riwayat atau cerita mengenai kisah para nabi dan rasul, dan juga mengenai bangsa-bangsa terdahulu. Sekian materi dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.